Halo sahabat Bepom, ketemu lagi dengan saya Albert Christie di podcast Ngode, ngobrol dengan Balai Pom Banyumas. Sebuah podcast di mana kita ngobrol santai tapi bermanfaat soal obat dan makanan. Kali ini memperingati Hari Jamu Nasional nih, bulan Mei ya, tanggal 27. Kita akan membahas tentang jamu, suatu komoditas yang banyak sekali masyarakat konsumsi, bahkan kita semua juga tiap hari hampir minum jamu ya. Nah, hari ini temanya adalah jamu. Aman nggak sih? Nah, hari ini kita kedatangan tamu, kedatangan narasumber dua orang ya, yang sangat ahli atau paham di bidang jamu. Yang pertama, saya mau menyapa Bapak Gideon. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Ya, Albert. sehat, Pak. Ya, Sehat. Pak Gideon ini adalah Kepala Balai Pom di Banyumas, ya. Dan saya mau menyapa lagi satu dari pelaku usaha dari industri obat tradisional di Purbalingga, Mbak Lisa. Selamat siang. Ya, Selamat selamat siang. Sehat siang. ya, Mbak? Alhamdulillah Iya. sehat. Terima kasih sudah hadir di podcast Ngode kita hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas ya banyak hal tentang jamu. Nah, kita akan jawab beberapa pertanyaan dari netizen ini ya, yang kiranya tuh banyak menimbulkan polemik atau pertanyaan ya. Nah, saya mau nanya pertama nih ke Pak Gideon ya. Sekarang yang disebut jamu itu apa ya, Pak? Oke, ya baik Mas Albert. Jadi jamu istilah kita di Badan POM itu bilangnya itu jamu ini adalah obat bahan alam. Jadi racikan tradisional yang bisa berasal dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Nah, bisa dari daunnya, bisa dari akar, bisa batang. Yang diracik nanti diinginkan ada khasiatnya terhadap kesehatan seperti itu. Oh, gitu ya. Iya. Oke. Kalau jamu nih, jenis-jenis jamu yang diproduksi nih, kalau Mbak Lisa di industri obat tradisionalnya tuh apa saja ya? Jadi kalau di industri obat tradisional kita jamu ada macam-macam ya Mas Iya. ya. Bahkan mungkin sekarang jamu bukan hanya komoditi tempo dulu ya Pak Gideon ya, tapi di industri juga sekarang sudah banyak beberapa jamu-jamu kekinian. Karena bentuknya nggak cuma pil kayak dulu yang dikonsumsi oleh generasi-generasi sebelumnya, tapi juga ada jamu yang bentuknya saset powder yang dimodifikasi untuk bisa dinikmati dari generasi ke generasi begitu. Oh iya, iya. Kalau jamu itu apakah yang selalu yang diminum atau enggak ya? Enggak harus, Harus ya. enggak harus ya Pak ya. Ada jenis yang lain contohnya Pak ya? Ada yang dia butuh diseduh dulu. Ada juga dia jamu itu bentuknya olesan, dioles kayak bisa juga kayak ditempel kuyuk gitu. Ada juga Oh seperti gitu. Berarti jamu tidak hanya sebatas ke kapsul atau jamu serbuk yang kita minum ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan minyak gosok itu sebenarnya hitungannya itu juga Jamu masuk ya? juga, iya Oh iya, betul. berarti sahabat Bepom, berarti kalau sana kita pakai contohnya minyak gosok itu udah termasuk dengan jamu atau obat tradisional ya. ya. Nah, sekarang nih kembali ke topik. Apakah jamu itu layak atau aman untuk dikonsumsi kita semua? Nah, menurut Pak Gideon dan Mbak Lisa ya, saya tanya Pak Gideon dulu. Jamu yang layak dan aman untuk dikonsumsi itu seperti apa sebenarnya syaratnya? Ya, sebenarnya jamu ini kita kembali dulu ininya. Sebenarnya jamu itu tidak untuk menyembuhkan, tetapi membantu meningkatkan kesehatan. Nah, dari situ berarti kita bisa lihat kalau jamu itu dia itu tidak bisa ngeklaim, wah ini jamu ini bisa menyembuhkan penyakit ini gitu. Tapi dia Oh, bisanya hanya membantu untuk meningkatkan kesehatan, itu membantu menyembuhkan seperti itu. Nah, dan kita ini kan jadi istilahnya jamu itu tidak seperti obat dia modelnya, jadi dia tidak langsung memberikan efek gitu. Nah, biasanya kalau jamu yang langsung dia cespleng namanya itu dia langsung ada efeknya itu biasanya sudah ditambahkan bahan kimia obat seperti itu. Nah, gitu ya. biasanya kita pastikan juga beli jamu itu sebaiknya sudah ada izin edarnya gitu. Oh Jadi iya. lebih terjaga ke kebaikannya seperti itu. Oh iya iya, baik baik baik. Nah, ini kan dari segi kita regulasi ya, bahwa memang harus seperti itu, tidak boleh ada mengandung bahan kimia ya. Nah, kalau dari segi sistem mutu nih, Mbak Lisa kan berkecimpung di industri yang memproduksinya. Kira-kira
kalau jamu, apakah jamu itu yang seperti kita konsumsi dulu ya? Jamu gendong atau jamu renteng yang diminum, itu apakah sekarang sudah ada perkembangan ya dari segi pengawasan mutunya, cara membuatnya, atau memang masih sama seperti dulu? Kita rebus, terus dipekatkan jadi berapa gelas akhirnya diminum, atau udah ada teknologi baru terus pengawasannya seperti apa Ya. kalau di industri-industri? Ya, baik. Jadi tadi seperti yang Pak Gideon sampaikan ya, bahwa jamu ini kan perkembangannya sekarang sudah cukup baik, dan tadi bahwa kita harus memilih jamu yang punya izin edar. Dengan jamu yang punya izin edar itu pastinya sudah dipastikan nih oleh BPOM, sistem mutunya sudah baik. Karena di BPOM sendiri kan memberlakukan industri jamu yang skala industrial yang dijual dengan izin edar di pasaran itu, dia punya standar sistem mutu sendiri. Bahkan standar sistem mutu walaupun ini produk jamu ya Pak Gideon ya, itu mengacunya tidak hanya standar mutu yang biasa-biasa aja. Dan seperti yang kita tahu kan standar mutunya BPOM sudah mengacu ke ICS ya Pak ya, sudah standar internasional. Jadi tidak seperti jamu-jamu yang ada di pasar tempo dulu ya, jamu gendong yang harus diracik dulu kemudian dimasak, tapi di situ kita ada teknologinya, ada pabrikasinya, industrialisasinya, bahkan setiap batch produksi ya, satu kali produksi kita melakukan pengecekan, tidak hanya di produk jadi, tapi mulai dari bahan bakunya saja kita harus memastikan dia sudah sesuai speknya ya Pak. Seperti itu. Bahan datang, kita lakukan pengujian QC. Selama proses produksi pun kita juga lakukan pengecekan juga. Di produk jadi kita lakukan pengecekan kembali. Bahkan produk setelah post market pun kita masih harus melakukan stabilitas. Dari situ kan untuk meyakinkan bahwa jamu ini tidak sekedar komoditi yang asal dibuat, tapi juga dipastikan keamanannya mulai dari pengadaan bahan, proses produksi sampai nanti produk itu dipasarkan. Ini sistem pengawasannya berlapis-lapis seperti itu. Berarti sebenarnya jamu yang beredar di masyarakat itu sebenarnya sudah berkembang begitu pesat, terus pengawasannya juga sudah sedemikian ketat ya sebenarnya ya. Betul. Tidak hanya obat ya. Iya. Oh ya, jadi sahabat BPOM, jadi sebenarnya tidak perlu takut kalau misalnya sudah mengkonsumsi jamu saat ini, terutama yang sudah punya izin edar, karena itu tadi ya sudah melalui banyak tahap, mulai dari produksi bahan baku, terus juga pengemasan, dan juga nanti sudah keluar di pasaran diawasi juga ya. Betul. Nah, mumpung kita udah sampai nih ke pengawasan nih, nah saya balik ke Pak Gideon. Kalau kita Badan POM ya, Balai POM Banyumas, kebijakan untuk pengawasan obat tradisional di daerah pengawasannya itu seperti apa ya? Ya, kita pengawasan di obat tradisional ya, obat tradisional khususnya di wilayah kita itu kita memang pengawasannya itu pre dan post market. Jadi kalau ke pre market kita mengawasi ke sarana produksi. Nanti kita melihat apakah produksinya sudah benar, bahan-bahan yang digunakan sudah baik, produk yang dihasilkan juga apakah sudah benar gitu. Nah, selain daripada itu kita juga mengawasi post market ke sarana distribusi obat tradisional. Kita sampling, kita beli, terus kita uji di laboratorium terhadap parameter kemungkinan gitu ya. Yang ada metode analisanya. Nah, jadi nanti biasanya kalau obat tradisional yang sudah ada izin edarnya itu terjamin mutu dan khasiat. Kalau misalnya dalam pengawasan ini pernah tidak Pak ketemu dengan produk-produk yang istilahnya tidak memenuhi syarat, atau ternyata ada kandungan yang berbahaya atau seperti apa begitu, pernah nggak Pak? Oh pernah. Badan POM itu melakukan pengawasan dan Badan POM itu sudah mengkompilasi semuanya hasil pengawasan. Jadi kalau di websitenya itu ada itu di ini public warning untuk obat tradisional. Di situ kita kompilasi semua temuan-temuan dari pengawasan kita dari Badan POM seluruh Indonesia. Nanti di situ kita bisa menemukan obat tradisional apa sih yang mengandung bahan kimia obat yang ditemukan. Nanti ada fotonya, ada identitasnya lengkap. Oh iya. Dan kalau memang ternyata ketemu Pak ada bahan berbahaya, itu apa yang dilakukan Pak? Seharusnya kan menurut peraturan maupun undang-undang itu kalau untuk obat tradisional, produk obat tradisional
yang tidak memenuhi ketentuan itu tidak boleh didistribusikan kepada masyarakat karena mengganggu kesehatan gitu ya. Iya. Betul. Jadi biasanya kita minta untuk pelaku usahanya untuk menarik supaya tidak memproduksi tidak mendistribusikan produk tersebut ke masyarakat. Oh, Seperti itu. Nantinya dari pelaku usaha tentunya akan memusnahkan daripada produk tersebut. oh iya. Berarti sebenarnya pelaku usaha ini dikawal ketat oleh Badan POM ya. Iya, betul. Sering sekali dilakukan pengawasan. Berarti Mm-mm. mungkin Mbak Lisa sendiri juga bisa menceritakan mungkin pengalamannya diawasi oleh Badan POM di Iya. Balai Pom Banyumas ini. Oke, jadi sebenarnya kalau Badan POM ini kan lebih ke ini ya, pengawasannya lebih ke pembinaan ya Pak ya. Jadi mengharapkan semua jamu yang diproduksi oleh pelaku usaha itu sesuai dengan ketentuan karena goals-nya kan adalah menjamin konsumen ini mengkonsumsi produk yang aman begitu. Jadi kami pun merasa sangat terbantu ya dengan adanya pembinaan, pengawasan dari Badan POM karena dari situ juga kami bisa memproduksi atau menghasilkan produk-produk jamu yang berkualitas, aman, dan itu juga nanti baliknya ke pelaku usaha karena dengan adanya bimbingan, dengan adanya bantuan dan pengawasan dari Badan POM, kami pun selalu berbenah, melakukan perbaikan berkesinambungan sehingga kami bisa selalu improve dan menghasilkan produk yang terbaik begitu. Oh iya. Berarti memang sebenarnya Badan POM itu punya kebijakan pengawasan dan juga memang betul-betul nyata ya diawasi ya, Betul, mengalami sendiri ya. betul. Nah, mungkin berarti 1 tahun bisa dikunjungi oleh Badan POM ya Iya, kali-kali. Tapi tidak hanya pemeriksaan, tapi mungkin juga diskusi ya untuk betul. pengembangannya. Untuk pengembangan ke depannya ya Pak ya, gitu. Oh, iya, iya. Oke, sahabat Bipom. Jadi kalau ada yang ditanya sebenarnya kiprah jamu di Indonesia ini sebenarnya ya sudah seperti itu ya. Jadi sistem mutunya sudah maju, sudah diawasi sedemikian rupa, dan juga sebenarnya ini ada testimoni dari pelaku usaha bahwa memang Badan POM sudah mengawasi dan memastikan jamu yang beredar ke sahabat Bipom itu sudah aman. Gitu. Nah, kalau misalnya ini sekarang kita sudah membuat sistem seperti itu, nah kalau misalnya saya sebagai masyarakat nih, saya ingin mencari jamu yang sudah legal dan aman, itu bagaimana caranya Pak Gideon? Ya, baik. Jadi kita punya slogan ya untuk konsumen masyarakat khususnya itu selalu ingat ceklik. Nah, Oh, ceklik, cek kemasannya. Jadi cek kemasannya itu berarti kita cek kemasannya betul-betul masih bagus gitu. iya. Kemudian cek labelnya kita cek sesuai nggak dengan kebutuhan kita. Ada nggak dia produk apa bahan-bahannya yang kita alergi gitu. Nah, terus yang satu lagi cek izin edarnya. Jadi pastikan dia izin edarnya itu benar, terdaftar. Serta yang terakhir itu kedaluarsa tentunya. Jadi cek kadaluarsanya jangan sampai kita membeli produk sudah kadaluarsa seperti itu. Nah, kalau kita lakukan itu tentunya pasti jaminan bahwa produknya itu akan aman, jadi mengandung mutu dan khasiat untuk kita. Oh, iya. Dan dari pelaku usaha sendiri pasti memastikan bahwa aspek ceklik itu dipenuhi ya, Pak ya? Dipenuhi, betul. Karena memang ya satu bahwa izin edar itu sudah merupakan suatu keharusan ya Pak ya untuk menjamin bahwa konsumen sudah membeli produk yang benar. Selain itu kami juga ada beberapa modifikasi untuk security Pak di situ. Jadi biasanya kami tambahkan hologram atau kami tambahkan security image di situ untuk memastikan produk itu asli begitu. Iya. Kenapa itu ya Mbak? Apa sekarang ini banyak pemalsuan ya? Iya betul. Jadi memang dari ini ya Pak, bulan ke bulan dan beberapa case belakangan ini memang ada beberapa produk yang kadang ternyata itu tertera izin edarnya ada Pak, tapi ternyata bukan produk dari kami. Karena ya itu sekarang banyak sekali ya perkembangannya ya, sehingga kami dari pelaku usaha butuh menambahkan fitur tadi Pak. Kami tambahkan hologram atau kalau enggak kami tambahkan yang namanya hidden image Pak di situ. Jadi ada tools yang ada di dalam dashboardnya itu, ada ini gambar yang ada di kemasan, nanti secara kasat mata dia nggak terlihat bahwa itu ada tulisan di balik gambar itu. Dengan toolsnya nanti kita bisa ngecek, oh ini ternyata produk kami dan itu produk asli gitu. Nah, sahabat Bipom, jadi tidak hanya dari pemerintah ini sudah menyediakan
kebijakan ini untuk memastikan tadi produk yang kita terima itu baik dengan checklist. Bahkan pelaku usaha juga sudah melakukan extra step ya, tidak Betul. hanya checklist tapi juga di atasnya bahwa untuk memastikan bahwa itu asli gitu. Dan Badan POM sendiri juga pasti memastikan ya Pak, Pasti, semua itu pasti. tidak palsu ya Pak. Betul. Kalau ada yang palsu juga pasti ditarik ya Pak ya, Iya, ketemu ya. pasti. Nah, kalau seandainya masyarakat ini mengonsumsi jamu ya Pak, di masyarakat, kalau misalnya mereka merasakan efek samping atau tidak enak badan itu yang setelah minum misalnya, itu apa yang harus dilakukan ya Pak? Iya. Yang pertama kan jadi kalau masyarakat mengkonsumsi gitu obat tradisional gitu, nah merasakan pusing atau merasa tidak enak gitu, ya berarti yang pertama sekali jelas tentunya stop konsumsi produk tersebut. Nah kemudian bisa kalau nanti rasa sakit yang didera itu mungkin agak kurang nyaman gitu bisa ke dokter. Nah selanjutnya nanti kalau untuk mengajukan keluhan nanti bisa menyampaikan kepada Badan POM melalui Balai POM atau UPT-nya yang terdekat gitu. Nanti kita punya layanan publik yang menerima aduan dari masyarakat, komplain terkait produk yang digunakan. Jadi bisa disampaikan ke situ. Selain itu juga bisa melayangkan komplain melalui keluhan itu melalui online. Ada nomor kontaknya untuk layanan konsumen, khususnya Badan POM. Nanti akan kita tindak lanjuti, kita surati ke sarana produksinya untuk terkait produk tersebut. Gitu. Berarti begitu ya Pak, jadi bisa menghubungi ke UPT terdekat. Contohnya misalnya kalau di daerah Banyumas, menghubungi Balai POM di Banyumas gitu. Iya, betul. Nah, nanti untuk memberi info terkait kejadian seperti itu. Nah, kalau dari segi pelaku usaha juga memang mengakomodir ya, kalau misalnya ada Betul. konsumen yang ada keluhan ya. Iya, jadi sesuai dengan arahan dari Badan POM, kami ada monitoring efek samping obat, Pak. Nah, monitoring efek samping obat ini mengakomodir konsumen-konsumen yang mengalami keluhan-keluhan di luar masalah kualitas ya, Pak ya. Iya. Mungkin setelah konsumsi dia ada keluhan. Nah, itu nanti dari distributor kami sudah mengakomodir itu untuk disampaikan keluhannya ke customer service kami juga, Pak. Ada 24 jam. Nanti ada form keluhan itu masuk ke pabrik. Dari situ nanti kita evaluasi apakah memang ini ada masalah efek samping obat di luar kualitas. Dan laporan efek samping obat ini pun kami laporkan berkala Pak Gideon ke Badan POM setiap 6 bulan sekali. Bahkan kalau misalnya nih kita nggak ada laporan atau nihil gitu ya Pak, itu pun juga harus dilaporkan ke Badan POM sebagai tanggung jawab dari pelaku usaha sudah melakukan monitoring efek samping terhadap produk-produk yang diedarkan seperti itu. Wah, berarti komplit ya dari awal, dari produksi, dari kemas, terus dari peredarannya diawasi, bahkan kalau misalnya kita ada keluhan pun ada kanalnya untuk mengadukan dan dilaporkan ke pemerintah ya berarti ya. Betul. Nah, jadi memang sudah aman sekali ya sebenarnya jamu yang beredar ya. Jadi bisa dibilang jangan takut untuk mengkonsumsi jamu ya. Sampai ya. Jangan takut mengkonsumsi jamu ya. Nah, terakhir nih Pak Gideon, kalau kita mau mengecek produk itu kita cek di mana Pak? Misalnya tadi ada checklist itu tadi, ada nomor izin edar, ada kemasan atau apa, itu ada nggak Pak aplikasinya? Kan sekarang kita kalau nggak ada aplikasi sulit nih Pak. Iya, Kita betul. ceknya di mana nih? Ya, jadi Badan POM sudah membuat platform aplikasi yang bisa di-download di Play Store baik Android maupun iOS kan, atau bisa melalui cek BPOM gitu, cek BPOM atau BPOM Mobile sekarang itu udah diupdate jadi BPOM Mobile. Nanti di situ kita bisa ngecek ini izin edarnya benar nggak, terdaftar tidak, nanti keterangannya lengkap di situ. Bisa kita cek juga melalui nama produknya gitu. Nanti paling baru teknologinya bahkan kita sekarang sudah menggunakan barcode. Jadi barcode 2D gitu. Jadi kita bisa scan, nanti langsung otomatis keluar nanti hasilnya. Itu produk namanya apa, seperti itu, terdaftar tidak. Oke. Sekian ya, informasinya sangat berguna sekali. Nah, untuk Pak Gideon dan Mbak Lisa, ya saya tanya mungkin Mbak Lisa dulu ya. Ada closing statement nggak ini untuk sahabat BPOM ya di layar kaca terkait konsumsi jamu dan perkembangan jamu atau tentang yang kita diskusikan? Monggo silakan. Iya. Dari saya sebagai pelaku usaha ya Pak, jadi jangan takut minum jamu dan pastikan jamu yang dikonsumsi itu aman dengan cara memastikan sudah ada izin edarnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gideon, dan juga
ada beberapa fitur tambahan yang biasanya diberikan oleh pelaku usaha. Jadi jamu ini bukan hanya produk yang ini ya Pak, yang heritage ya, tapi memang jamu ini sudah merupakan produk suplemen nih, yang tadi bisa membantu untuk memberikan kebugaran kepada tubuh kita, begitu. Oke, terima kasih. Untuk Pak Gideon ada Ya, closing statement, Pak? jadi sama menambahkan tadi dari yang disampaikan oleh Bu Lisa bahwa jamu ini merupakan warisan budaya. Warisan budaya kita bangsa Indonesia sudah mengenal jamu dari dulu untuk menyehatkan bangsa gitu. Jadi ya kenapa tidak kita melanjutkan warisan budaya itu gitu. Kita bisa mengkonsumsi jamu setiap hari untuk membantu meningkatkan kesehatan gitu. Wah, benar banget ya. Terima kasih Pak Gideon dan Mbak Lisa sudah hadir dan memberi informasi yang penting sekali buat kita sahabat Bepom. Jadi semoga informasi yang disampaikan semakin menambah wawasan kita dan semakin menambah kepercayaan diri atau juga semacam assurance buat kita untuk berani mengkonsumsi jamu, karena jamu itu warisan budaya Indonesia dan kalau bukan kita yang mau menyelesaikannya siapa lagi? Ya, siapa lagi? Jadi demikian sahabat Bepom, terima kasih sudah bersama dengan kita di 30 menit ini. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan terima kasih. Sampai ketemu di podcast Ngode, ngobrol dengan Balai Pom Banyumas. Episode selanjutnya, saya Albert pamit, sehat selalu dan ingat ceklik.